Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan revolusi? Revolusi adalah perputaran planet mengelilingi pusat sistem tata surya. Setiap planet memerlukan waktu yang berbeda setiap kali berevolusi. Contohnya adalah planet Venus, memerlukan waktu 225 hari untuk satu kali revolusi. Sedangkan periode revolusi bumi adalah 365 hari atau sama dengan 1 tahun. Pada tahun 2010, Bumi dan Venus berada dalam posisi sejajar. Nah, kapan kira-kira kedua planet ini akan berada pada posisi sejajar lagi? Dan bagaimana cara yang dapat kamu lakukan untuk menghitungnya? Semua itu bisa dicari dengan menggunakan sistem perhitungan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut mengenai kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Kelipatan persekutuan terkecil atau bisa disingkat dengan KPK. Kelipatan persekutuan terkecil adalah kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lainnya. Perhatikan contoh berikut. Tentukan KPK dari bilangan 3 dan 6. Kita bisa menggunakan garis bilangan untuk menentukan KPK dari dua bilangan atau lebih. Coba perhatikan garis bilangan berikut. Kelipatan bilangan 3 adalah 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan bilangan 6 adalah 6, 12, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan bilangan 3 dan 6 adalah 6, 12, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan yang terkecil dari dua bilangan tersebut adalah angka 6. Jadi, KPK dari 3 dan 6 adalah bilangan 6. Jadi, KPK dari 3 dan 6 adalah 6. Karena 6 adalah kelipatan persekutuan pertama yang paling kecil di antara 3 dan 6. Selain menggunakan kelipatan persekutuan, KPK juga dapat ditentukan dengan cara membuat pohon faktor atau menggunakan teknik Sengkedan. Menentukan KPK dengan pohon faktor. KPK ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, pilih pangkatnya yang terbesar. Nah, sekarang anak-anak bisa perhatikan contoh berikut ini. Tentukan KPK dari 28 dan 42. Pertama-tama, kita cari dulu faktorisasi dari kedua bilangan tersebut dengan membagi bilangan tersebut dengan bilangan prima. Yang pertama adalah bilangan 28 dibagi dengan bilangan prima terkecil pertama yaitu angka 2, didapat hasilnya 14. Kemudian dibagi lagi dengan angka 2, didapat hasilnya 7. Sehingga faktorisasi primanya adalah 2 dikali 2 dikali 7, atau bisa dituliskan dengan 2 pangkat 2 dikali 7. Berikutnya bilangan 42. Dibagi dengan angka 2, yaitu mendapat hasilnya 21. Setelah itu dibagi dengan bilangan 3, dapat hasilnya bilangan 7. Sehingga faktorisasi primanya adalah 2 dikali 3 dikali 7. Jadi untuk menentukan KPK-nya, kita ambil semua bilangan primanya. Dan bila ada angka yang sama, kita ambil pangkat yang paling besar. Di antara faktorisasi bilangan prima antara 28 dan 42 ada angka 2. Nah, kita ambil yang pangkatnya yang paling besar, yaitu 2 pangkat 2. Jadi kita tuliskan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Jadi KPK dari 28 dan 42 adalah 84. Selanjutnya, menentukan KPK dengan teknik Sengkedan. KPK ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima yang ada. Tentukan KPK dari 28 dan 42.
Pertama-tama kita bagi bilangan 28 dengan 42 dengan bilangan prima terkecil yaitu angka 2. Kemudian hasilnya didapat adalah 14 dan 21. Selanjutnya dibagi lagi dengan bilangan 2. Dapat hasilnya 7. Nah, karena 21 tidak bisa dibagi 2, maka tetap dituliskan 21. Berikutnya kita bagi dengan bilangan prima berikutnya yaitu angka 3. Angka 7 tidak bisa dibagi, maka kita tuliskan lagi 7, kemudian 21 dibagi 3 didapat hasilnya 7. Nah, sekarang kita bisa membagi dengan bilangan prima berikutnya yaitu angka 7 didapat hasilnya 1 dan berikutnya adalah 1. Jadi kita ambil semua faktor prima yang dapat membagi kedua bilangan tersebut. Didapat hasilnya adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 7, atau bisa dituliskan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Jadi KPK dari 28 dan 42 adalah 84. Faktor persekutuan terbesar atau disingkat dengan FPB. Faktor persekutuan terbesar adalah faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih yang bilangannya terbesar. Perhatikan contoh berikut. Tentukan FPB dari 12 dan 18. Pertama-tama kita mencari faktor dari kedua bilangan tersebut. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sedangkan faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, dan 6. Jadi, faktor persekutuan terbesarnya adalah angka 6. Menentukan FPB dengan pohon faktor. FPB ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima yang sama dan pilih pangkatnya yang terkecil. Jadi berbeda dengan KPK ya. Tadi bila KPK semua faktor primanya diambil dan kemudian bila ada angka yang sama dipilih pangkatnya yang terbesar. Sedangkan yang FPB dipilih pangkatnya yang terkecil. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut anak-anak. Tentukan FPB dari 45 dan 50. Kita mencari faktorisasi primanya ya dulu. Dari angka 45 dibagi dengan 3. Didapat hasilnya 15. Kemudian dibagi lagi dengan angka 3. Didapat hasilnya 5. Jadi, faktorisasi primanya adalah 3 dikali 3 dikali 5, atau bisa dituliskan 3 pangkat 2 dikali 5. Berikutnya kita cari faktorisasi prima dari bilangan 50. Dibagi 2 didapat hasilnya 25, kemudian dibagi 5 didapat hasilnya 5. Jadi faktorisasi prima dari bilangan 50 adalah 2 dikali 5 pangkat 2. Jadi FPB dari 45 dan 50 adalah 5. Ya, bisa diperhatikan di sini bilangan yang sama hanya angka 5 dan dipilih pangkatnya yang terkecil. Jadi FPB-nya adalah 5. Menentukan FPB dengan teknik Sankeydan. FPB ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut pada saat bersamaan. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut. Tentukan FPB dari 45 dan 50. Kita tuliskan dulu bilangannya 45 dan 50. Kita bagi dulu dengan bilangan prima terkecil yaitu angka 2. Nah, 45 ini tidak bisa dibagi 2, maka kamu tetap tuliskan di bawahnya 45. Sedangkan 50 bisa dibagi 2, hasilnya didapat adalah 25. Kemudian dibagi lagi. Dibagi 3.
yaitu didapat hasilnya 45 dibagi 3 adalah 15. Sedangkan 25 tidak bisa dibagi 3, maka kamu tetap tuliskan 25. Berikutnya dibagi lagi dengan bilangan 3. Didapat hasilnya 15 dibagi 3 yaitu 5, dan 25 dibagi 3 tidak bisa lagi, tetap dituliskan 25. Berikutnya dibagi 5. Ya, 5 dibagi 5 didapat hasilnya 1. Kemudian 25 dibagi 5 didapat hasilnya 5. Nah, anak-anak, karena bilangan 5 ini dapat membagi dalam waktu yang bersamaan sekaligus dari kedua bilangan, maka dia dilingkari ya, diberi tanda agar lebih mudah. Kemudian dibagi 5 lagi. Karena yang angka 1 ini sudah habis, maka tetap dituliskan 1. Kemudian 5 dibagi 5 hasilnya 1. Nah, maka dapat ditentukan bahwa FPB dari 45 dan 50 adalah bilangan 5. Berikutnya, mari kita pelajari pemecahan masalah mengenai KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, soal yang mencari pertemuan antara waktu, hari, tanggal, maupun bulan itu ditentukan dengan KPK. Sedangkan ketika ingin mencari pembagian sama rata antara kedua benda ataupun lebih, kita mencari FPB-nya. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut. Terdapat 3 buah lampu taman berwarna merah, kuning, dan hijau. Lampu berwarna merah menyala setiap 10 detik sekali. Lampu warna kuning menyala setiap 12 detik sekali. Dan lampu hijau menyala setiap 15 detik sekali. Setiap berapa detik sekali ketiga lampu tersebut menyala secara bersama-sama? Nah, dalam soal ini kita mencari pertemuan waktu dari ketiga lampu itu untuk menyala bersama-sama. Jadi, soal berikut dipecahkan dengan mencari KPK-nya. Diketahui lampu merah menyala setiap 10 detik sekali, kemudian lampu kuning setiap 12 detik sekali, dan lampu hijau setiap 15 detik sekali. Ditanya ketiga lampu menyala bersama setiap titik-titik detik. Nah, kalian bisa mencarinya dengan menggunakan pohon faktor atau dengan teknik sengkedan. Yang pertama, mari kita cari dengan menggunakan pohon faktor, yaitu dengan mencari faktorisasi prima dari bilangan 10, 12, dan 15. Mari kita cari satu persatu. Bilangan 10 dapat dibagi 2 hingga mendapatkan hasilnya 5. Maka faktorisasi primanya adalah 2 dikali 5. Berikutnya bilangan 12 dibagi 2 didapat hasilnya 6. Kemudian dibagi 2 lagi didapat hasilnya 3. Sehingga faktorisasi prima dari bilangan 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian bilangan yang terakhir adalah angka 15. Dibagi 3 yaitu hasilnya 5. Maka faktorisasi primanya adalah 3 dikali 5. Nah, untuk mencari KPK diambil semua bilangan primanya, diambil semua faktor primanya. Dan bila ada bilangan yang sama, diambil pangkat yang paling besar. Ya, bisa dituliskan nanti jadi 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Hasilnya adalah 60. Jadi, ketiga lampu akan menyala setiap 60 detik sekali. Nah, berikutnya adalah dengan teknik sengkedan. Kita tuliskan ketiga angkanya dahulu. Kemudian dibagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 10 dibagi 2 didapat hasilnya 5. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Sedangkan 15 dibagi 2 tidak bisa, maka dituliskan lagi 15. Hasilnya kita bagi 2 lagi. 5 dibagi 2 tidak bisa, dituliskan 5. 6 dibagi 2 didapat hasilnya 3. 15 dibagi 2 didapat hasilnya 15 karena tidak bisa dibagi ya. Kemudian dibagi bilangan 3. 5 dibagi 3 tidak bisa. Kemudian 3 dibagi 3 hasilnya 1. 15 dibagi 3
itu didapat hasilnya 5. Nah, ini kita terakhir bisa bagi dengan bilangan 5. Jadi habis dibagi. Jadi KPK-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Jadi sama ya hasilnya. Jadi ketiga lampu akan menyala secara bersama-sama pada setiap 60 detik sekali. Soal berikutnya, Ibu guru memiliki 165 buku dan 66 buah pensil yang akan dibagikan kepada murid di kelas 4 sama banyak. Berapa banyak anak yang mendapat buku dan pensil yang sama banyak? Dan berapa banyak buku dan pensil yang setiap anak peroleh? Nah, pada soal berikut adalah membagi rata dari beberapa benda. Jadi kita bisa memecahkan masalah ini dengan menggunakan FPB. Pertama, mari kita cari dengan menggunakan pohon faktor. Kita cari faktorisasi prima dari 165. Kita bagi 2 tidak bisa, maka langsung dibagi 3. 165 dibagi 3 hasilnya 55. Kemudian 55 dibagi 5 didapat hasilnya 11. Jadi 11 sudah termasuk bilangan prima ya anak-anak. Maka faktorisasi prima dari 165 adalah 3 dikali 5 dikali 11. Berikutnya adalah mencari faktorisasi prima dari bilangan 66. Kita bagi 2, kemudian hasilnya 33. Dan 33 dibagi 3 hasilnya adalah 11. Maka dapat dituliskan faktorisasi prima dari 66 adalah 2 dikali 3 dikali 11. Nah, untuk menentukan FPB-nya, kalian ambil dari faktor prima yang sama dan pangkatnya yang paling kecil. Nah, di sini bilangan primanya yang sama adalah angka 3 dan angka 11. Jadi dituliskan 3 dikali 11 sama dengan 33. Nah, sekarang bisa ditentukan bahwa banyaknya siswa yang mendapat buku dan pensil sama banyak adalah 33 orang. Dan setiap orang mendapatkan buku, kita dapat cari dengan mencari jumlah buku adalah 165 dibagi 33, hasilnya adalah 5 buku. Kemudian pensilnya jumlahnya 66, kita bagi 33, hasilnya adalah 2 pensil. Jadi setiap orangnya akan mendapatkan 5 buah buku dan 2 buah pensil. Berikutnya kita mencari dengan menggunakan teknik sengkedan. Pertama-tama kita tuliskan dulu jumlah buku dan jumlah pensil yaitu 165 buku dan 66 pensil. Kita bagi dulu dengan bilangan prima terkecil yaitu angka 2. Jadi 165 dibagi 2 itu tidak bisa, maka kita tetap tuliskan 165. Kemudian bilangan 66 dibagi 2 itu hasilnya adalah 33. Nah, karena keduanya tidak bisa dibagi secara sekaligus, maka jangan dilingkari ya. Kita bagi lagi ke bilangan berikutnya. Dibagi 3, 165 dibagi 3 hasilnya adalah 55. Dan 33 dibagi 3 hasilnya 11. Nah, karena bilangan 3 ini bisa membagi kedua bilangan tersebut, sisanya secara sekaligus, maka dilingkari. Diberi tanda ya sebagai bilangan FPB pertama. Kemudian hasilnya dibagi lagi 5. Hasilnya adalah 55 dibagi 5 hasilnya 11. Kemudian 11 dibagi 5 tidak bisa dituliskan 11. Nah, yang terakhir kita bisa bagi dengan bilangan 11, dapat hasilnya 1 dan 1. Jadi, karena bilangan 11 ini dapat membagi kedua bilangan tersebut secara bersamaan, maka dilingkari lagi ya. Jadi, FPB dari 165 dan 66 adalah 3 dikali 11 sama dengan 33. Jadi, banyak siswa yang mendapat buku dan pensil sama banyak adalah 33 orang. Dan setiap anak akan mendapatkan 5 buah buku dan 2 buah pensil. Nah, cukup sekian penjelasan Ibu tentang pembelajaran KPK dan FPB serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kalian dapat memahaminya. Jangan lupa untuk tetap berlatih agar kalian terbiasa untuk mengerjakan soal KPK dan FPB.
Nah, berikut ada latihan soal. Kalian bisa mengerjakannya. Kalian bisa menjawabnya pada kolom komentar. Sampai jumpa pada pembelajaran matematika lainnya dan tetap semangat belajar dari mana saja. Salam sehat selalu. Terima kasih anak-anak.